Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak dan ibu-ibu jamaah KPWI Kota Sorong yang kami hormati, kami banggakan, rahimakumullah. Semoga Allah merahmatinya. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang kita sembah, zat satu-satunya yang memberikan kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan umur, dan yang lebih lagi adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajah bil wujuh, bertaklim di Musola Al Nurul Ittihad. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan kita di dalam keimanan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia, juga mulia nanti di akhirat kelak. Sholawat juga salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah kerasulannya. Bapak dan ibu-ibu semuanya yang kami hormati, mari kita mengaji terlebih dahulu sebelum kita mengkaji. Untuk itu kami pimpin bacaan Al-Quran surat Al-Fat dari ayat 24 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 29. Olehnya itulah, sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita berta'awudz terlebih dahulu. Mari kita bersama, saya awali, ibu mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram
anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul azim. Terus kita mengkaji ya. Ya, baik, terima kasih. Ibu-ibu yang kami hormati, surat Al-Fat dari ayat yang ke-24. Ini surat banyak menyampaikan pesan-pesan Allah tentang kemenangan, tentang kedamaian, tentang hal-hal yang mengandung kemaslahatan, terutama kemaslahatan umat secara menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan kelompok, tetapi kemaslahatan secara menyeluruh. Artinya kemaslahatan baik orang-orang yang telah mengaku dirinya bersyahadah kepada Allah dan Rasulnya dalam arti muslim, atau orang-orang yang belum bersedia atau tidak bersedia bersyahadah dalam arti non-muslim. Olehnya itulah, sesungguhnya Islam itu hadir di muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin, membawa kemaslahatan untuk seluruh alam, wabil khusus adalah umat manusia, supaya umat manusia itu bisa hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, saling mengakui, tidak gontok-gontokan, tidak merasa yang paling super, tidak memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi orang baik, atau dalam bahasanya untuk masuk Islam. Nah, inilah surat Al-Fat yang merupakan berita
Allah tentang kemenangan umat Islam. Karena apa? Karena akhlaknya. Karena apa? Karena sifatnya. Sifatnya yang tawadhu, bukan sifatnya yang sombong. Bukan sifatnya yang angkuh. Bukan sifatnya yang ingin menang sendiri. Bukan sifatnya yang ingin masuk surga sendiri. Ya. Umat Islam diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerangi bumi. Bisa menerangi alam jagat raya. Bukan umat Islam justru sebaliknya menggelapi bumi, menutup jagat raya. Naudzubillah min dzalik. Tapi Islam itu membuka cakrawala kita untuk berpikir, bersikap tawadhu, membuat orang itu semakin lebih nyaman, semakin lebih damai, semakin lebih selamat, semakin lebih aman, semakin lebih tentram. Itulah sesungguhnya, ya. Makanya surat Al-Fat ini banyak memberikan, ya, contoh-contoh bagaimana umat Islam bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan, ya, sehingga sampai umat Islam kita bisa melawan orang kafir Quraisy itu tanpa sebuah pertumpahan darah, ya, tanpa dengan pertumpahan darah. Nah, ini yang perlu harus kita pahami. Makanya Allah itu meridhoi orang-orang yang selalu, ya, melakukan kemaslahatan, ya, di situ diantaranya dengan melakukan perjanjian Hudaybiyah atau dengan bai'atul ridwan, ya. Ini Allah menuntunkan kita seperti itu. Maka pada ayat yang 24 yang kita baca tadi, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum, dialah Allah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihim, dan juga menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Jadi ayat ini turun setelah umat Islam itu melaksanakan perang. 3 perang utamanya adalah perang Badar, perang Khandaq, ya, dan perang apa? Jadi Badar, Khandaq, dan satu lagi perang apa lagi itu? Jadi yang awal-awal, ya. Ini kemudian Rasulullah SAW, ya, setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah, karena di kota Mekah itu terjadi penyiksaan, intimidasi, ya, sehingga Rasulullah SAW bersama sahabat diberikan kesempatan oleh Allah berhijrah, menghindari percekcokan, menghindari fitnah, menghindari
kekejaman para orang kafir Quraisy. Nah, setelah 6 tahun Rasulullah SAW tinggalkan Mekah, tentunya memiliki rasa yang sangat kangen. Memiliki rasa yang sangat kangen. Sebagaimana kita kalau sudah lama tinggalkan kampung halaman, kan kita rindu kepada kampung halaman. Yang Bugis ingin ke Bugis, yang Jawa ingin ke Jawa, yang Ambon ingin ke Ambon, Ibu ya. Apalagi Mekah itu adalah tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, olehnya itulah Rasulullah SAW bersama sahabat itu ingin berziarah ke Mekah kembali. Sudah sekian lama untuk menumpahkan rasa kerinduan, sambil juga menengok saudara-saudaranya atau keluarganya yang tertinggal, yang tidak sempat hijrah ke Madinah karena usia, mungkin karena lemah ya, karena tidak kuat. Jadi ada sebagian para sahabat itu yang tidak bisa pergi ke Madinah, tidak ikut hijrah ke Madinah, tetapi mereka itu tetap ada di Mekah dengan kondisi yang aman, tanpa disiksa oleh para kafir Quraisy, dengan mereka tidak memperlihatkan keislamannya, tapi mereka tetap kokoh di dalam memegang kalimat Allah, dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah disitulah Allah itu menahan tangan-tangan kasarnya mereka kepada kita. Allah pun menahan tangan-tangan kita kepada mereka. Ya. Jadi setelah kita umat Islam itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar, ya, di perang Uhud, perang Uhud, perang Badar, dan perang Khandaq. Itu rasa kangennya Nabi bersama sahabat itu sangat besar, sehingga ingin berziarah ke Mekah. Namun apa yang terjadi ketika hampir sampai ke Madinah, hampir sampai ke Mekah, ya biasa, pasti orang itu ada yang memata-matai, ada yang menjadi jasus, yang sukanya kasak kusuk. Ada berita bahwa Nabi itu mau menyerang kota Mekah. Nabi bersama sahabat itu, karena jumlahnya sudah banyak, kurang lebih 1.400-an, mau datang bersama-sama ke kota Mekah, mau menyerang. Bahasa yang disulut oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi, pada para sahabat, itu bahasanya seperti itu disampaikan kepada masyarakat Mekah. Sehingga para kafir Quraisy yang ada di Mekah itu kemudian siap siaga. Namun sebelum Nabi berangkat ke Madinah, ke Mekah, belum sampai ke Mekah, Nabi sempat melakukan baiat. Dalam arti melakukan janji prasetia. Bahasa sekarang itu janji prasetia. Janji prasetia untuk taat kepada Nabi.
untuk taat kepada Rasul. Apa yang nanti saya perintahkan, apa yang nanti akan saya komandoin, antum semua itu harus nurut. Antum semua itu harus mau mendengar. Jangan ada gerakan tambahan. Bahasanya kasarannya seperti itu. Ya, jangan ada gerakan-gerakan tambahan tanpa komando dari saya, kata Rasulullah SAW. Sehingga harus ada apa? Janji prasetia. Janji prasetia itu ditandai dengan melakukan tindih tangan, katakanlah apa? Jadi tangannya ditumpuk, kemudian Rasulullah menaruh di paling atas. Artinya untuk setia bahwa nanti akan ikut komando Nabi. Jangan ada keluar dari komando Nabi. Lah, setelah berangkat, ternyata tadi itu isu yang disebarkan oleh para kafir Quraisy yang tidak suka menyiarkan seperti itu. Jadi ada kafir Quraisy yang suka kepada Nabi, tetapi juga banyak kafir Quraisy yang tidak suka kepada Nabi. Sama sekarang kita itu banyak orang non-muslim yang suka kepada kita, tapi juga banyak non-muslim yang tidak suka sama kita. Lah, ini ternyata apa? Semua itu hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menahan, ya pastilah akan terjadi tumpah darah. Ya. Kalau kita nggak bisa menahan, mereka juga nggak bisa menahan, yang terjadi akan pertumpahan darah, akan terjadi perang, akan terjadi gesek-gesekan. Lah, karena Allah menahan dan juga jadi menahan orang kafir untuk tidak menyerang umat Islam, menahan umat Islam untuk tidak menyerang kepada umat non-muslim. Ini semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Allah sudah memberikan kemenangan yang 3 kali tadi, dari mulai perang Uhud, perang Badar, dan perang Khandaq. Ya. Jadi mim ba'di adfarahukum alaihim. Ya. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat apa saja yang kamu akan kerjakan. Ya. Jadi kita itu sesungguhnya itu harus banyak bisa menahan diri, harus banyak bisa mengekang diri kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, baik di dalam persoalan kehidupan rumah tangga, persoalan kehidupan di dalam masyarakat, ataupun persoalan kehidupan di dalam bernegara. Kadang umat Islam itu terlalu cepat bereaksi tanpa perhitungan, akhirnya menjadi banyak membahayakan, bahkan membuat citra Islam itu jadi tidak baik. Ya, makanya disitulah perlunya ada tabayun, perlunya ada penjelasan, berpikir secara matang, bersikap secara arif, ya, berkata secara sopan. Kalau kita itu berkata sopan, bersikap arif, maka sesungguhnya itu dunia itu tidak banyak mengalami percekcokan. Ya. Inilah yang perlu harus dipahami oleh kita semua. Ya. Jadi ayat yang ke-24 itu menuntun kita menjadi orang yang bijak, menuntun kita menjadi orang yang suka memberikan ruang, memberikan kesempatan. Jangan cepat-cepat kita menuduh orang lain
dasar kafir. Nah, maaf ya, kadang-kadang dasar kafir memang. Dasar tidak mau dikasih nasihat. Kadang-kadang kita menasihati tetapi tidak bisa membawa diri. Yang mestinya kalau nasihatnya dengan sikap yang benar dan baik, orang itu akan bisa menerima hidayah, akan terbuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita itu tidak memberikan ruang. Ya. Langsung stempel kafir. Ya. Stempel pengkhianat. Nah, akhirnya apa? Orang itu mengeras. Ya. Tidak jauh-jauh kalau kita sendiri dituduh sama suami kita, dituduh sama anak kita, memang ibu itu dasar kepala batu. Ya. Mama kepala batu itu. Kira-kira ibu-ibu kalau dibilang kepala batu sakit nggak, Bu? Sakit. Atau yang paling ringan katakanlah, Bu itu salah. Nah, itu pun sangat masih merasa sakit. Tapi kalau dibilang, Bu itu keliru, nah, masih menerima loh. Bahasa salah dengan bahasa keliru itu, ini kadang-kadang sesuatu yang tidak diperhatikan. Padahal dengan bahasa keliru yang tadinya itu memang betul-betul salah, sadar jadinya. Tapi dengan bahasa kasar langsung salah, divonis salah, mengeras, merah jadinya toh. Nah, maka itulah. Makanya kalau kita itu ngomong, kita itu berbicara, ya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, di mana saja kita berada, bahasa itu yang paling harus diperhatikan. Makanya apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu adalah di lisannya. Ya. Kalau bahasa pepatah, kalau parang kena kulit gampang sembuhnya toh. Tapi kalau mulut kena hati sampai mati tidak hilang. Ya. Dulu ibu itu pernah ngomong sama saya. Itulah yang kemudian akhirnya tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kita itu berbahasa santun, berbahasa yang enak, berbahasa yang menyejukkan, yang tadinya itu akan marah, akan berang, kemudian akhirnya jadi lentur, jadi tunduk, ya. Nah itulah, makanya tawadhu di dalam Islam itu sangat-sangat dianjurkan. Dan sifat yang paling baik itu adalah tawadhu. Ya. Sifat yang paling baik adalah tawadhu. Sebaliknya, sifat yang paling jelek ya sombong. Ya. Kadang-kadang kan mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang berduit, ngomongnya asal jeplak. Maaf saja, asal jeplak, asal keluar. Padahal harusnya kita berbicara kepada orang lain tuh berpikir diri kita. Kalau kita dikatain seperti itu, kira-kira sakit atau tidak? Kira-kira senang atau tidak? Nah, kalau kita berpikir pada dirinya, selalu ngacak kepada diri kita, insya Allah diri kita akan menjadi orang yang selamat terus. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian ayat yang berikutnya, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Ya. Merekalah orang-orang yang kafir menghalangi kamu masuk Masjidil Haram
dan menghalangi hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ya. Walaula rijalu mu'minuna wa nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum antata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Ya. Dan kalau tidak karena laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin yang tidak kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, ya, tentu Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, ya. Jadi ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa memang awalnya tadi saya akan sampaikan ketika Nabi bersama para sahabat mau masuk ke Mekah untuk ziarah, untuk melaksanakan umroh, ya, dikiranya mau menyerang, padahal mau ziarah, mau umroh, ya. Maka Allah menahan, ya. Jadi karena laki-laki mukmin, karena perempuan mukmin, maka kemudian Allah apa? Menahan, ya. Sehingga apa? Kita itu sebagai orang mukmin itu harus banyak memberikan nuansa-nuansa yang menyenangkan. Jangan kemudian meninggalkan nuansa-nuansa yang menyakitkan, ya. Jadi laula, ya, kalau bukan orang mukmin, kalau bukan orang muslim, ya negara kita ini mungkin juga tidak seperti ini. Justru kemerdekaan itulah banyak digali oleh orang-orang yang beriman. Ya. Maka mari kita itu sebagai orang yang beriman itu banyak-banyaklah memberikan pencerahan, banyak-banyaklah memberikan sumbangsih kemaslahatan, bukan sumbangsih kemadorotan, ya. Kalau kita itu banyak memberikan sumbangsih kemadorotan, boleh jadi Allah itu akan banyak memberikan musibah demi musibah. Masa saja yang terjadi di Sorong banyak banjir katakanlah sekarang, ya. Kita umat Islam harus bisa banyak menahan diri, memberikan statement-statement yang baik, mengajak kepada keluarga, mari kita banyak membuang sampah pada tempatnya, mari kita peduli kepada lingkungan, mari kita berlapang-lapang, bukan hanya berlapang dadanya, tapi tanahnya pun sejengkal kita kasih kesempatan untuk bikin got. Iya, gara-gara tidak mau peduli, gara-gara keras kepala, mempertahankan satu jengkal tanah untuk kemaslahatan, nggak mau. Akhirnya apa? Sama-sama kita rasakan. Nah, berenang. Oh, coba kalau kita sama-sama membuka ruang got kita, ya mari Bu, mari Pak, kita bersihkan, kita perlebar sedikit supaya debit air yang masuk ke dalam got lebih besar sehingga kita tidak kebanjiran. Gotnya disumpel, tidak dikasih akses jalan, bagaimana tidak banjir? Ini salah satu diantaranya. Kepedulian dari kita. Umat Islam itulah yang harus diberikan penekanan. Kita sendiri, mari kita sama ibda binafsih tuman ta'ulu. Mulailah dari diri kita. Jangan suka perintahnya orang lain, tapi dirinya sendiri nggak mau. Suruh orang lain bersih, tapi dirinya nggak mau bersih. Perintah orang lain untuk merelakan tanahnya untuk bikin got, tapi dirinya nggak mau. Ya, nah ini. Jadi ini jangan orang mengatakan jarkoni.
suka ngajar tapi nggak mau ngelakoni. Mudah-mudahan jamaah KPW ini adalah jamaah sponsor kebaikan. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, makanya apa? Ya. Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Supaya Allah tuh membuka rahmatnya kepada yang Ia kehendaki. Dengan kita santun, dengan kita itu selalu baik kepada orang lain yang tadinya mungkin memusuhi kita, tidak suka sama kita, akhirnya akan mengakui kita, oh iya memang orang Islam itu luar biasa. Memang si A itu, si fulana itu, orang Islam itu baik, ternyata. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang menutup, ya. Al-Islam mahjubun bil muslimin, itu yang banyak terjadi. Islam itu justru ditutupi oleh orang Islam itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apa? Al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengguli. Ya. Makanya nanti di ayat yang ke-28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keunggulan, ya, kelebihan daripada agama kita dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi ini harus dipertunjukkan, harus diperlihatkan. Jangan Islam itu justru membuat onar. Jangan Islam itu membuat orang marah. Makanya akhirnya apa? Kita itu banyak dilabelin radikal, teroris, maaf saja ya. Akibat apa? Oknum yang sengaja membuat seperti itu. Bukan Islam. Islam itu adalah mengajak kedamaian, mengajak keselamatan, mengajak ketentraman, dan seterusnya. Dalam arti yang simpel adalah rahmatan lil alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, waktu sampai jam berapa nih? Jangan sampai iya. Sampai jam 6. Ini sudah jam? Ya, masih lama ya, alhamdulillah. Jangan sampai kelamaan Ibu ya. Ya. Jadi saya diingatkan. Kadang kalau sudah ngomong itu enggak ingat waktu, ya. Olehnya itu kalau kita menggali Al-Qur'an itu sungguh indah, sungguh nikmat. Apalagi kalau kita mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kita sudah membaca, rasanya enak, mengamalkan terasa indah, ya. Balasannya terasa nikmat sekali nantinya, ya. Al-Qur'an itu jangan hanya cuma sebagai simbol saja, tetapi betul-betul Al-Qur'an itu sebagai tempat kita itu menuju kepada kebaikan. Ya, jadikan Al-Qur'an itu petunjuk. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai penuntun. Ya. Nah. Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Ya. Jadi sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang sangat pedih. Ya. Jadi Nabi bersama sahabat itu, ya, tahu, karena Allah memberitahu bahwa di Mekah itu ada orang-orang, ada saudara-saudara kita
Kalaulah Allah berkehendak untuk membinasakan kota Mekah, paling gampang. Tapi kasihan orang-orang Islam yang lemah akan terdampak kena. Makanya akhirnya Nabi melakukan apa? Melakukan perjanjian Hudaybiyah, melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Supaya apa? Masing-masing pihak merasa aman semua. Orang kafir Quraisy juga merasa aman, umat Islam juga merasa aman. Buatlah perjanjian Hudaybiyah yang disepakati perwakilan umat Islam langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Umat kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr. Di dalam perjanjian itu yang pertama tentunya melakukan gencatan senjata untuk tidak ada peperangan, untuk tidak ada perkelahian. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu orang-orang di Madinah dan Mekah itu tidak boleh saling memerangi. Ya. Tidak boleh adakan peperangan. Sehingga damailah negeri Mekah, negeri Madinah menjadi negeri yang sangat nyaman. Ya. Jadi ini dengan perjanjian Hudaybiyah itulah kemudian orang-orang kafir Quraisy itu yang tadinya keras kepala, menentang, membenci Islam, kemudian lunak dan pada mengakui ternyata Nabi Muhammad itu yang tadinya dikata-katain Muhammad itu pendusta, pembohong, ya, perusak. Ternyata Muhammad itu orangnya jujur, orangnya baik, ya, sangat santun, sangat lembut, ya. Nah ini, jadi ini orang kafir Quraisy yang tadinya benci kemudian jadi senang. Perjanjian Hudaybiyah itulah kemudian akhirnya membuahkan kemenangan umat Islam masuk ke kota Mekah tanpa ada peperangan. Jadi mengalahkan sebuah daerah tanpa peperangan, ya itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan siasah apa? Siasah perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani langsung oleh Nabi bersama Suhail bin Amr, yang ketika itu sekretarisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi isinya itu diantaranya itu untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kemudian kalau ada orang kafir Quraisy datang menemui Nabi tanpa ada izin dari walinya, artinya di situ tanpa sepengetahuan dari Suhail, maka dikembalikan, disuruh pulang dulu, minta izin sama Suhail. Sebaliknya, ketika ada umatnya Nabi, sahabat Nabi yang nyelonong tanpa sepengetahuan Nabi, maka Nabi pun membiarkan, tidak mau bertanggung jawab. Ya. Nah ini sebuah rasa keadilan. Nah itu sehingga kemudian apa? Banyak orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Maka kita semua sama. Ya. Kita itu ya jangan memburu orang untuk masuk Islam, tapi tunjukkanlah kebaikan-kebaikan kita, karena hidayah itu hanyalah milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak?
paman Nabi yang membela mati-matian Nabi, pada akhirnya pun tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Hidayah adalah milik Allah. Sampai Nabi menangis-menangis supaya pamannya mendapatkan hidayah. Tapi karena hidayah itu adalah milik Allah, ya itulah Allah yang menentukan. Tetapi hidayah itu harus dicari, harus diupayakan, ya, harus dilantarai, harus diberikan jalan. Hidayah itu tidak akan datang sendirian, tapi hidayah akan datang dengan asbab. Sebab apa? Sebabnya adalah kebaikan-kebaikan. Olehnya itu, kita semua umat Islam diharapkan untuk menjadi orang yang selalu menjaga kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan harus kita upayakan. Jangan mau hanya yang besar-besar, yang kecil menyepelekan. Jangan. Naudzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan pengajian sore hari ini membuka hati kita untuk mau memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kecil, sehingga kebaikan-kebaikan yang besar pun tidak akan diabaikan. Kalau kebaikan yang kecil sudah diabaikan, lama-lama kebaikan yang besar pun akan terlupakan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah menguatkan kita, dan Allah tetap mempersatukan kita. Jangan pernah kita itu berselisih, dalam arti kita itu gontok-gontokan, ya, eyel-eyelan, ya, sehingga kita saling emosi. Naudzubillah min dzalik. Itu yang bisa kami hantarkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kami khususnya kepada jamaah semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mari kita akhiri taklim, silaturahim, dan pengajian sore hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, dan memberikan hidayah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa salamatan fi ahlina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan dal mautina wa taubatan qabbalal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata wal afwan dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana minal muslimin wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.